Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kansa Fatia pada laporan terkait tentang mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yang dimana mata kuliah ini digelar atau dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 tepat pada pukul 9:10. Pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kemarin membahas terkait pengertian reportase yang dibahas oleh kelompok pertama dari kelas KPI 5A. Ya pemirsa, telah disampaikan dari kelompok 1 terkait pengertian reportase, yaitu terdapat beberapa pengertian. Yang pertama secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu to reportage, yang artinya the act of process of reporting news atau something as news, atau that is reported or writing intended to give on account of observe of document event. Artinya reportase diartikan sebagai aktivitas jurnalistik dengan reporter sebagai ujung tombak pelaporan peristiwa, dan kata tersebut, kata reportase yang digunakan dalam bahasa Indonesia selanjutnya digunakan untuk mengartikan laporan, pemberitaan atau liputan. Kemudian kelompok 1 juga menjelaskan bahwa inti dari aktivitas reportase adalah mencari data dan fakta untuk dijadikan bahan berita. Kemudian dari kelompok 1 menjelaskan bahwa setelah dinilai memenuhi berbagai elemen dan nilai-nilai berita, maka bahan berita ditulis oleh atau dipublikasikan melalui media pada publik. Tidak hanya dengan dibaca, berita yang baik juga diharapkan memenuhi kebutuhan informasi di masyarakat. Kemudian pemirsa, kelompok 1 juga menjelaskan terkait syarat-syarat daripada reportase sendiri. Yang pertama sudah pasti jurnalistik harus memperhatikan kode etik atau kode etik dari wartawan Indonesia. Yang kedua fairness doctrine atau doktrin kejujuran. Yang ketiga cover both side atau new balance. Dan yang keempat check dan recheck. Kemudian kelompok 1 juga menjelaskan beberapa pengertian reporter. Reporter adalah seseorang yang membuat suatu karya jurnalistik yang akan ditayangkan di media televisi, di mana reporter berita ialah seseorang yang bertugas mengumpulkan berita, menentukan lead berita, menulis dan menyusunnya menjadi sebuah laporan, lalu melaporkan hasil liputannya untuk disiarkan melalui media televisi. Juga pemirsa, perkembangan teknologi masa kini dalam pengiriman gambar dan suara atau biasa disebut electronic news gathering techniques mengharuskan seorang reporter berita lebih cepat dan segera dalam meliput beritanya. Kemudian dijelaskan juga harus cepat berangkat ke lokasi liputan, kemudian mengumpulkan informasi dan fakta di lapangan serta melaporkannya di kamera. Kemudian pemirsa, kelompok 1 menjelaskan selanjutnya terkait keterampilan reporter. Yang pertama, reporter harus menguasai standar jurnalisme. Yang kedua, reporter harus memiliki penguasaan yang berkaitan dengan bidang liputan atau biasa disebut beat. Kemudian yang ketiga, reporter harus memiliki penguasaan terhadap kode etik jurnalistik. Kemudian yang keempat, reporter harus memiliki kemampuan dalam kepekaan sosial. Pemirsa, kelompok 1 kemarin juga membahas terkait beberapa perilaku yang baik daripada reporter. Yang pertama, sebagai reporter ada beberapa pedoman dasar atau perilaku dasar yang harus dilakukan oleh reporter pada saat melakukan profesinya. Yang pertama, reporter harus memiliki sifat objektif. Kemudian reporter juga harus bersikap imparsial. Kemudian yang ketiga, reporter itu harus akurat. Kemudian yang keempat, reporter harus cover both side. Yang kelima, reporter harus bersikap jujur. Dan itu saja sikap-sikap reporter yang dijelaskan dari kelompok 1. Kemudian pemirsa, kelompok 1 juga menjelaskan tentang beberapa tantangan menjadi seorang reporter. Online media memiliki karakteristik yang berbeda dibanding media tradisional. Hingga
Dalam kasus ini menimbulkan perubahan posisi audiens, di mana audiens memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam proses produksi berita, bahkan lebih dari itu. Audiens yang biasanya diposisikan di bawah jurnalistik atau jurnalis profesional pada beberapa kasus kini menjadi sejajar dengan jurnalis profesional. Hal tersebut yang menjadikan tantangan baru bagi jurnalis tradisional dengan adanya kemunculan ini pada berbagai sumber yang terkadang kurang bertanggung jawab akan sebuah pemberitaan yang dilakukan di media sosial masing-masing. Sementara aplikasi seperti YouTube memungkinkan siapa saja mengupload file atau video, sementara podcasting yang memberi fasilitas upload audio telah memungkinkan user untuk berperan sebagai penyebar informasi layaknya jurnalis profesional. Kemudian juga dijelaskan oleh kelompok 1, dengan bantuan blog dan kedua fasilitas internet itu, maka siapapun bisa masuk ke dalam lingkaran kerja jurnalisme online. Kemudian pemirsa, kelompok 1 juga membahas dan memberikan informasi atau ilmu terkait kiat menjadi reporter handal dan profesional. Apa saja sih? Yang pertama itu profesionalisme reporter bisa didapat dengan tidak terlepasnya kedudukan pemimpinan dalam mengendalikan industri medianya dalam peningkatan mutu untuk para reporter menjadi handal. Sebutannya biasa disebut profesional atau handal, yang disematkan pada diri reporter di atas seyogyanya memiliki 3 unsur utama, yaitu yang pertama handal yang diistilahkan sebagai pemula, pekerjaan reporter menuntut pelatihan spesial, serta harus memiliki pedoman yang dapat mengendalikan perilakunya untuk kepentingan pembaca. Kemudian kelompok 1 juga menjelaskan beberapa informasi terkait reportase, tapi akan dilanjutkan atau saya akan laporkan di minggu berikutnya. Baik pemirsa, mungkin itu saja yang dapat saya laporkan daripada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita pada tanggal 18 kemarin. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya. Saya Kansa Fatia, pamit undur diri, salam sejahtera.